Jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Kita sedang belajar mengenai jangan asal nazar, bisa jadi dosa. Ibu nanti pertanyaannya dijawab ya. Ya, ibu kembar berdua bu. Soalnya nanyanya bisa bareng-bareng. Kembar dari mana? Habis tanya tuh, nempel mulu, nanyanya sama mulu lagi. Oke, jamaah aku punya tayangan nih, kita lihat di tayangannya nih. Ini pelatih timnas Indonesia nazar umroh setelah timnas lolos Piala Asia U23 Qatar 2024. Kita lihat tayangannya, silakan. Di Timnas Indonesia U23 Indra Syafri diketahui sedang menjalankan ibadah umroh saat undian kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Kuala Lumpur pada Kamis 25 Mei kemarin. Umroh tersebut dilakukan sebagai bentuk nazarnya sukses menyabet medali emas sepak bola putra SEA Games 2023. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Umroh itu kan berbeda pendapat juga. Ya. Ada yang mengatakan umroh yang pertama itu wajib ya. gitu. Setelahnya menjadi umroh yang sunnah. Nah yang sunnah kalau dinazarkan menjadi wajib. Oh gitu. Pertanyaannya gini, orang kalau mau nazar, ya juga ya. Orang kalau mau nazar tapi ternyata dia belum punya rezeki. Boleh nggak nazarnya itu dia nggak mau ganti kafaratnya tapi dia nazarnya gantinya pakai dia ngutang. Dia ngutang supaya dia bisa memenuhi nazarnya. Dia berhutang untuk memenuhi nazar. Iya, boleh nggak? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan dalil tentang nazar dan juga kafaratnya yang sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Utsman tadi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi dia menghukum kamu, dia Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengajai. Maka dendanya adalah bagi mereka yang melanggar sumpah karena ketidakmampuannya ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, bukan daripada makanan sisa-sisa. Atau memberi mereka pakaian atau kemerdekaan bagi seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu memberi makan dan pakaian atau membebaskan hamba sahaya budak, maka kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Pertanyaannya tadi, ada orang bernazar yang membutuhkan uang. Contoh, nazarnya berangkat umroh. Berangkat umroh butuh uang. Ternyata dia tidak sanggup berangkat karena tidak ada uangnya. Dendanya disuruh kasih makan orang miskin. Kalau ada uangnya ngapain kasih makan orang miskin? Lebih baik dipakai umroh gitu ceritanya. Jadi mau bayar kafarat pun tidak mampu. Akhirnya apa yang dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tidak pakai uang. Apa itu? Berpuasa 3 hari. Solusi terakhir, berpuasa 3 hari. Setelah solusi ini tidak ada yang bisa dia jalankan. Sakit Ustaz, tidak kuat saya puasa. Wah, lebih baik saya yang lain aja daripada puasa. Maka boleh nggak dia berhutang untuk menjalankan nadarnya? Maka jawabannya, kalau hutangnya disebabkan karena ada janji dan ada sebenarnya yang bisa dia pakai untuk bayar hutang cuma belum cair, maka boleh.
Contoh misalnya, dia berhutang untuk kurban. Ada duitnya, tapi batas kurban udah mepet. Utang dulu deh buat kurban. Sebenarnya dia punya duit, tapi belum datang kepadanya. Dia punya uang di luar sana, tapi belum cair padanya. Maka dia memutuskan berhutang dulu untuk berkurban, maka itu boleh. Sama, dia berhutang dulu untuk berangkat umroh, sebenarnya ada duitnya. Tapi sama orang, sebenarnya ada duitnya, tapi belum berputar nih, lagi dipakai buat modal. Dia sanggup sebenarnya, maka itu boleh saja dilakukan untuk memenuhi nadarnya. Alhamdulillah terjawab sudah. Tapi solusi awalnya tetap puasa. Tetap puasa ya. Puasa karena itu urutannya dalam Al-Quran. Dan tetap muslim ya. Iya harus. Nazar ya muslim. Ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita langsung aja yuk. Aku penasaran sama pertanyaan ibu tadi. Yuk kita masuk lagi ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bu, lagi Bu, saya penasaran ibu tadi nanya apa sih. Coba kali ini lebih jelas lagi. Coba. Begini Mas Soni. Diri aja Bu, namanya aja saya nggak tahu ibu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mimin dari Majelis Cirebon. Iya tepuk tangan untuk Ibu Mimin. Yang lupa majelisnya dari mana. Nanya apa? Yo, ulang lagi yang tadi Bu, bagus tadi tuh. Ini Mas Soni, Ya. saya mau bertanya, apakah boleh bernazar selain kepada Allah? Karena saya pernah melihat ada orang yang bernazar kepada suaminya atau kepada orang lain. Silakan Ustadz. Kepada semuanya mohon maaf tanpa menggurui, bernasarlah sesuai syariat. Bernasarlah sesuai syariat dan bernasarlah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah supaya jadi aman. Nah, bagaimana kalau bernasar yang bukan selain kepada Allah? Apalagi bernasar sesuatu yang syirik. Yang syirik. Sesuatu yang dilarang agama. Kalau saya nanti mati, kalau saya nanti berhasil saya jadi orang kaya, kamu jadi sukses semuanya, anak-anakku tidak akan ada yang menikah sama keluarganya dia. Oh itu bahaya itu. Itu memutus. Tidak boleh. Saya anak-anak, nanti kalau sepulang dari haji kita bernasar ya, jangan pernah datang ke rumahnya dia. Itu namanya memutus silaturahmi. Maka tidak boleh dijalankan dan tidak ada kafaratnya. Yang dilakukan bukan kafarat, tapi bertaubat. 1, 2, 3. Bertaubat. Apalagi bernasar yang zolim. Saya bernasar ya. Kalau saya nanti sampai di rumah, ku ketok palanya sampai berdarah. Justru itu haram dilakukan. Kalau bisa sebaiknya dilakukan kebalikannya. Kebaikan yang dilakukan untuk menutupi nasar yang buruk. Nasar yang zolim ditutupi dengan kebaikan. Nasar yang syirik dilakukan dengan bertobat. Nasar yang bagus tapi tidak bisa dijalankan, itulah tadi yang disampaikan kafaratnya. Maka dari sini kita bisa belajar hati-hati dengan bernasar. Karena sebenarnya itu bisa jadi memberatkan diri kita sendiri. Menyulitkan diri kita sendiri. Maka kalau kita bernasar selain daripada Allah, itu justru lebih hati-hati lagi. Karena bisa membahayakan tauhid kita, keimanan kita, akidah kita. Itu juga berbahaya. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Terjawab ya Bu ya. Masih mau lagi. Masih mau lagi? Udah terjawab ya? Udah ngerti Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ulangin semuanya tadi Bu. Gak usah ya. Kayaknya ini ibu pejabat ya. Rata-rata duduknya begini, dia beda sendiri. Oh iya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Sekarang penanya selanjutnya aku pilih ya. Oh Ibu deh yang paling atas. Ibu maaf mohon izin. Boleh dioper gak ke Ibu yang sebelahnya, sebelah kanan Ibu tuh. Namanya siapa ya? Silakan berdiri Bu. Saya penasaran Ibu namanya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iyah dari Majelis Taklim Cirebon. Tepuk tangan untuk Ibu Iyah. Mau tanya ke Habib. Habib boleh silakan. Boleh dong. Apakah nazar yang mengarah ke dalam keburukan harus tetap dilakukan? Misalkan dia hilaf.
Oh, nazar mengarah ke dalam keburukan boleh tetap dilakuin apa enggak gitu? Misalkan dia hilaf. Dia hilafnya niat Iya. banget mau nazar ke arah keburukan ya Bu ya? Iya. Iya. Oh, Itu, nazarnya ke arah Habib, keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah bilang enggak? Apa selalu iya aja sesuai nama ibu? Enggak ya. Terima kasih Bu sudah tanya. Habib mau jawabannya. Habib. Kenapa Mas Wani, Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nazar yang membuat sesuatu kemaksiatan ataupun keburukan di dalamnya. Misalkan kalau saya dapat duit lagi nih, saya akan mabuk-mabukan dengan teman saya. Wah. Kalau saya dapat, saya nggak setuju. kalau saya dapat duit atau uang dari orang tua saya akan berzina. Ini semua naudzubillah. Aduh. Ini nazar seperti ini yang tidak boleh dikerjakan. Atau dia menazar keburukan di dalamnya dan berbuat kemaksiatan dan mendapatkan daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala, hindari. Keluar daripada zona itu dan minta ampunan kepada Allah dan cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian bernazar di dalamnya untuk maksiat, zina, judi, khamar, kalian melakukan memukul orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, ataupun bahkan kalian menyakiti hati orang lain dengan merendahkannya, maka ini adalah sebuah nazar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazara an ya'siyahu falya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kalian menjalankan daripada nazar tersebut dan jalankan maksiat tersebut karena kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ada kafarahnya? Jawabnya tetap sama, ada kafarahnya yang berdasarkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nazar itu terbagi menjadi dua macam. Jika nazarnya ke dalam ketaatan untuk ibadah, ya Allah kalau misalkan saya dapat rezeki, saya akan sholat malam 100 rakaat. Nah itu bagus, ya kan? Itu baik. Nazar taat namanya. Ya Allah kalau misalkan saya sekolahnya lulus, maka saya tidak akan tinggal daripada sholat duha. Ini nazar yang baik, nazar taat kepada Allah. Kalau misalkan saya berhasil dalam proyek saya maka tidak akan tinggalkan baca Quran walaupun satu ain. Ini bagus, ini taat kepada Allah dan ini harus dijalankan. Maka wajib ditunaikan dan wajib dijalankan. Jika nazarnya cenderung ke dalam kemaksiatan, karena apa? Karena tipu daya daripada syaitan, maka tidak boleh dikerjakan, haram baginya untuk dikerjakan. Maka bayarlah kafarat yang tadi itu. Kasih makan 10 orang, kasih pakaian 10 orang, atau bebaskan budak zaman sekarang nggak ada. Langsung loncat lagi, berpuasa 3 hari. 3 hari selang-seling boleh. Atau yang bagus adalah menurut sepakat ulama berturut-turut itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taubatan nasuha, sehingga menjadi berkah lagi dan rahmat Allah akan turun baginya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Habib Usman, Masya Allah. Terima kasih Ibu ya, saya sih gak berani nolak kalau sama Ibu. Iya aja, ya. Terima kasih. Bu kenapa sedih banget Bu? Ngantuk Bu? Oh ngantuk, tapi semangat pasti untuk belajar ya. Ibu boleh nanya Ibu, silakan. Berdiri namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Desa Ciawi Asih, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan untuk Ibu Ana. Tanya dong Ustadz. Iya. Mau tanya sama Ustadz Sam. Silahkan. Siap Ibu. Ustadz Sam, apakah benar Rasulullah melarang untuk kita bernazar? Tapi kok kenapa kita masih diizinkan untuk bernazar? Dan katanya Nabi Ibrahim juga pernah bernazar ya Ustadz. Masya Allah pertanyaannya bagus banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz siap dijawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang saleh.
Nabi Ibrahim pernah menyembelih 100 ekor kambing. Lalu Nabi Ibrahim menambah lagi 1000 ekor kambing. Lalu Nabi Ibrahim ditanyakan tentang ketulusannya. Lalu Nabi Ibrahim sempat berkata, jangankan kambing, jangankan onta, jangankan ini semua kukorban. Seandainya Allah kasih saya 1 orang anak laki-laki, karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Seandainya saya punya anak laki-laki, lalu Allah minta saya untuk mengorbankan anak laki-laki saya itu, maka kukorbankan anak laki-laki saya itu. Ya Allah. Maka apa yang terjadi? فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Oh, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ. Nabi Ibrahim alaihissalam diingatkan, bukankah dahulu kau pernah berkata, jangankan kambingku sembelih, kalau Allah kasih saya seorang anak, kalau Allah minta anak itu, maka ku sembelih juga anakku itu. Maka ditagilah janji Ibrahim alaihissalam. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam diminta nazarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma balagha ma'ahu sayya, ketika dia sudah beranjak dewasa, anak ini ada yang mengatakan 7 tahun, 13 tahun, inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Wahai anakku, saya mimpi saya sembelih engkau. Bukan hanya mimpi, mimpi itu mengingatkan saya bahwa saya harus memenuhi janji saya, nazar saya untuk menyembelihmu. Maka disembelilah Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, disembelih Nabi Ismail alaihissalam, namun pada saat itu Allah hanya melihat daripada bagaimana niat dan tekad pengorbanannya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail digantikan dengan kibas yang sangat indah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernahkah seorang Nabi Ibrahim bernadar? Dalam riwayat pernah, yaitu bernadar untuk menyembelih anaknya, tapi itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya dan kesabarannya Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa Rasulullah melarang kita? Bukan Rasulullah melarang kita, yang melarang kita adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Orang yang bernadar itu hanyalah orang pelit. Kenapa orang pelit? Nanti dia mau beribadah kalau ada yang dikasih dari Allah. Harusnya ibadah dulu baru minta sama Allah. Itu bukan orang pelit. Masya Allah, jazakallah Ustaz ya. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Jamaah jangan kemana-mana, masih ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Akan aku bacain ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.